نستعين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita kumpul di tempat ini, insyaallah kita berkumpul di surganya Allah nanti. Nanti saya sampaikan dalil-dalil yang tidak terbantahkan betapa beruntungnya kita hadir di perguruan Asy-Syafi'iyah ini, karena mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Pastilah semua yang hadir di sini akan mendapatkan keberlimpahan berkah. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, dan yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Pokoknya kalau duit aminnya kencengan. Tapi nanti kita ngaji karena memang kelewat kecil buat umat Nabi Muhammad yang disebut urusan dunia. Mereka di yaumil qiyamah saja sudah dijanjikan kebahagiaan, apalagi cuma dunia yang fana. Tentu dengan dalil yang tidak terbantahkan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, tuan guru kita Kiai Haji Alwi Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, yang semoga terus Allah berikan beliau sehat walafiat, panjang umur dan penuh berkah. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Rashid, hadir juga Bapak Camat Cipayung, serta para asatid yang maafkan, para tuan guru yang maafkan, saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jamaah, kita langsung ngaji karena saya ingin kita begitu pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang optimis. Ada sebuah kitab karya Tuan Syekh Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Saya pilihkan ini sebagai pembuka untuk menghormati Kiai Haji Abdul Rashid yang beliau adalah lulusan Tebu Ireng. Beliau punya kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Saya ketika ketemu dengan satu fasal yang beliau ceritakan tentang kebahagiaan kita yang hadir di tempat ini, menjelang akhir kitab beliau bikin satu fasal, faslun fit tawassuli wal istighatsati wat tasyaffu'i bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal awliya was salihin. Ada satu fasal yang beliau ingin meyakinkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada mereka yang hadir di majlis ini, bahwa engkau yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah dan hajatmu akan diijabah semuanya. Jemaah, ini yang menyampaikan adalah Hadratus Syekh. Ketika beliau membuka fasal itu dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dijadikan rujukan sama Hadratus Syekh. Ente tahu nggak, orang-orang yang sedang berkumpul adalah mereka yang sedang bertawassul untuk dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sampai beliau bikin definisi, wa makna tawassul kullu ma ja'alahu Allahu sababan lizulfa indahu wa wus'atan ila qada'il hawaij minhu. Dua hal kata Hadratus Syekh. Ketika engkau bertawassul,
maka engkau sedang melakukan sesuatu yang menjadikan sebab lizulfa indahu, dekat kepada Allah. Jemaah, nggak tanggung-tanggung, makom yang kita sedang jejaki ini adalah supaya kita dekat kepada yang maha kuasa, yang ngatur segalanya. Orang dekat sama Pak Menteri aja girangnya nggak ketulungan, betul? Dekat sama Bapak Presiden girangnya nggak ketulungan. Masuk akal, karena mereka dekat dengan orang nomor satu di Republik ini. Tetapi mereka yang ada di perguruan Asy-Syafi'iyah di Cilangkap ini adalah orang yang kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ente punya kedekatan kepada Sang Pencipta yang mengatur segala. Shallu ala Nabi. Kata beliau yang kedua, wa wuslatan ila qada'il hawaiji minhu. Ini dia yang saya jadikan pintu masuk. Nanti saya akan paparkan, nggak kebantah lagi bahwa kita punya kedudukan istimewa. Ente boleh punya masalah, ente boleh punya urusan sebelum datang ke perguruan Asy-Syafi'iyah, tapi kalau sudah duduk di majelis ini kudu kelar semuanya. Shallu ala Nabi. Jemaah sekalian berbahagia, mereka yang hadir di tempat ini, kata Hadratus Syekh, ada 2 tawassul dibagi sama beliau, dan dua-duanya kita kerjain. Pertama kata beliau, at-tawassulu bil a'mali shalihah. Kita lagi kerjain, duduk zikir, bersolawat kepada kanjeng Nabi. Kita sedang bertawassul dengan amal kebaikan. Yang kedua, at-tawassulu bi arbabil fadaili, dengan orang-orang yang punya keutamaan, dan baginda Rasulullah adalah lelaki terbaik di permukaan bumi ini. Sallu ala Nabi. Tapi kita perlu bukti. Ada satu kitab namanya As-Salatu ala Nabi, Ahkamuha wa Fadailuha wa Fawaiduha, karya Tuan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Jemaah, saya bertanggungjawabkan karena ini beliau adalah seorang wali yang begitu punya kedudukan istimewa. Sampai Kiai Abdul Rasyid beliau punya, saking cintanya menabi, beliau ngarang kitab judulnya Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu testimoni kitab. Siapa yang baca dan menghatamkan itu kitab, bukan cuma bertambah cinta kepada Rasulullah, tapi dapat bonus mimpi ketemu Rasulullah. Kayak apa keramat itu kitab. Tetapi beliau ceritakan dalam kitab As-Salatu ala Nabi, ada lelaki yang dia hidupnya dalam keadaan sangat susah karena masuk pada derajat fakir. Kalau miskin kan di atas fakir. Miskin itu dia punya kerjaan cuman hasilnya nggak kecukupan. Tapi kalau orang fakir, orang Betawi bilang kagak punya kemonesan, nggak punya kerjaan, nggak punya pemasukan, datang ketemu Nabi. Ini saya jadikan dalil pertama bahwa engkau yang hadir di tempat ini begitu disayang sama baginda Rasulullah. Nggak pantas umat Nabi Muhammad netesin air mata buat urusan dunia. Jemaah, datang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyakka ilaihi al-faqra wa dhiqal 'aishi wal ma'ashi. Datang seorang lelaki kepada Nabi dan bercerita tentang kefakirannya dan kesulitannya dalam mencari nafkah. Tak ketemu pemimpin seperti baginda Rasulullah. Orang fakir datang diterima. Coba kita iseng-iseng datang ke rumah gubernur, kagak boleh kita masuk. Iseng-iseng datang ke istana, pengen ketemu Bapak Presiden, nggak ketemu. Harus ada birokrasinya. Tetapi pemimpin yang sedang kau peringati hari lahirnya, pemimpin yang di dalam dadamu bersemayam namanya, adalah seorang laki-laki yang terus membuka kesempatan kepada umatnya untuk datang.
cerita tentang kesusahannya. Apa yang disampaikan oleh Nabi, amalannya ringan, dan saya bertanggung jawabkan karena saya ngebaca di dalam kitabnya. Ini hadis dari baginda Rasulullah. Idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun wa illam yakun fihi ahadun. Encer banget nih amalan. Sabda Nabi kepada orang yang dalam keadaan fakir ini, yang nanti akan berubah jadi miliarder. Saya ingin merubah mindset kita. Ente boleh jadi bukan siapa-siapa, tapi di pundak ente tersematkan umat baginda Rasulullah. Jemaah, sabda Nabi kalau mau masuk rumah beri salam. Ada orangnya kek, nggak ada orangnya kek, beri salam. Ini kan amalan kelihatan ringan, tapi nggak banyak orang yang membiasakan beri salam kalau masuk ke rumah. Apalagi kalau kebelet udah mau nyelonong aja. Jemaah, tapi yang menarik yang kedua, wasallim alayya. Jadi setelah kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada orangnya kek di rumah atau nggak ada, kemudian pesan Nabi wasallim alayya, iringi dengan assalamu alayka ya Rasulullah. Apa yang kita simpulkan ketika Nabi berpesan wasallim alayya, beri salam kepadaku, seakan Nabi ingin menceritakan, aku tidak akan pernah meninggalkan umatku, aku selalu menemani mereka. Wasallim alayya, assalamu alayka ya Rasulullah, thumma iqra' qul huwallahu ahad. Meninggalkan aktivitas yang ada untuk memenuhi undangan baginda Rasulullah. Dari jam berapa nih Kiai tadi kumpulnya? Jam 7. Dari rumah keluarnya berarti sebelum jam 7. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Makanya saya saat ini berada di hadapan orang-orang yang kata Nabi sebagai penghuni surga. Cuma saya perlu ingetin, sekarang ini banyak banget usaha pengen menyesatkan emak-emak. Dulu kagak ada. Saya sampaikan Bu, pada saat ngaji di TV One, saya sampaikan, saya bingung dengan dalil emak-emak yang jejingkrakan pagi-pagi dengan alasan sehat senam. Jangan-jangan ada orang di sini. Banyak. Jangan-jangan abis maulid ini berhenti. Engkau boleh sehat, tapi tidak perlu bermaksiat. Engkau umat Nabi Yuna Muhammad, jangan bikin malu Nabi Yuna Muhammad. Padahal engkau adalah wanita yang begitu diistimewakan kedudukannya oleh Nabi Yuna Muhammad, sampai Nabi memberikan barometer, kalau ente pengen ngelihat lelaki terbaik di permukaan bumi, lihat bagaimana mereka memperlakukan istri. Jadi ukuran. Sampai Nabi menyampaikan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia beserta isinya yang berupa kesenangan tidak bisa menyentuh derajat wanita solehah. Saya bilang Kiai, anak muda aja mau bikin dosa jejingkrakan kudu ngumpet di diskotik tengah malam. Emak-emak di pinggir jalan hari Sabtu hari Minggu, mana pakai kaos ketat banget. Ya namanya udah emak-emak seketatnya bagaimana sih? Ustadz kok lihat abis saya kalau ngaji ahad subuh pulangnya kan jam 6:30 di lampu merah di depan McD pada jijingkrakan, mau gak mau gue nengok juga. Ya Allah, saya bingung sama suaminya, kok bisa-bisanya gak cemburu istrinya quote and quote dikonsumsi dengan pandangan orang lain. Jangan-jangan lakinya udah gak tapi demen sama bininya. Iya Bu, dipertontonkan. Boleh sehat tapi
itu satu-satunya cara. Umat Nabi Muhammad nggak pantas ngerjain yang begituan, nggak pantas. Belum lagi guru-guru kita malu. Tuan guru kita Kiai Abdul Rashid, tuan guru kita Kiai Abdullah Syafi'i nangis melihat murid-muridnya yang mengerjakan sesuatu yang dulu kagak ada, sekarang kebangetan berani. Saya bilang sama bini saya, lu joget, lu ikut sono, ntar gua tuker sama yang lain. Lah, kita boleh beli mahal-mahal, orang lain lagi pada ngeliatin. Saya bilang, Neng, lu sehat dulu, sehat, lu joget di kamar dah. Lu setel yang kenceng. Jangan kata lu pakai baju ketat, lu nggak pakai baju nggak ada urusan. Orang di kamarnya. Jangan, gue pencemburu. Nabi Yunus pencemburu. Sayyidatuna Fatimah menjelang kematiannya kebingungan karena ada satu keadaan yang beliau pikirkan. Bila aku mati, badanku dibungkus dan banyak yang membawa jenazahku, mereka akan melihat badanku yang dibungkus. Ali bin Abi Thalib cemburunya gak ketulungan, sampai sama siwak Ali bin Abi Thalib cemburu. Bila bukan sunnah, ku bunuh kau kayu siwak. Saking kagak pengen tuh kayu nempel di mulut bininya. Sayyidatuna Fatimah, putri baginda Rasulullah. Itulah sebabnya kemudian ada keranda dikuburin di waktu malam. Wanita yang tidak pernah dilihat lelaki, tidak pernah melihat lelaki kecuali mahramnya, Sayyidatuna Fatimah, putri baginda Rasulullah. Ini sengaja di pinggir jalan, kebanyakan pada pakai jilbab lagi kiri. Ya Allah, jangan Bu, cuman sebentaran hidup di dunia, jangan korbanin kebahagiaan kita di akhirat. Lagian laki mah kalau emang udah dasarnya demen, ibu mau pergi mana juga demen. Yang berabe kalau punya laki hobinya mancing. Ngapa Bu teriak? Banyak juga di sini. Banyak. Ya Allah, jangan umat Nabi Muhammad. Ente emang udah kebanyakan amal. Lagian kesian, masa bini ente kalah sama empang. Empang 4 jam dilihatin, bininya di rumah kagak ditegesin. Ini kita lempangan ngaji ya. Kita lempangan meneladani baginda Rasulullah. Kita sedang berorientasi kepada kebahagiaan yang kekal. Dunia pada waktunya kita tinggalkan. Maka Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau dalam Hikam Haddadiyah, beliau memberikan 4 golongan manusia. Siapa orang yang diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirat, ketahuilah dia termasuk min ashabil yamin. Siapa orang yang Allah mudahkan urusan akhirat tapi urusan dunianya pas-pasan, ketahuilah mereka min warasatin nabiyyin. Tapi ketahuilah ketika mereka yang di dunia susah, di akhirat kagak dipikirin dan jadi susah, fahuwa minal mamqutin, orang yang dimurkai oleh Allah. Jemaah, kita kembali ke cerita awal. Ketika lelaki ini kemudian mengamalkan fafa'ala dzalika, dikerjain, beri salam apa susahnya? Beri salam ke Nabi apa beratnya? Baca kulhu apa capeknya? Dikerjain Pak. Dan saya ngerjain, saya ngamalin karena ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Kan yang berabe udah masalah banyak, jalan keluar nggak ketemu sama sabda Nabi masih pakai curiga. Jemaah, dikerjain sama nih orang. Fafa'ala dzalika fa'adarrallahu rizqahu hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi. Maka karena dia melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi, Allah berikan berlimpah-limpah rizki
penghasilan, tapi menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi berubah 180 derajat. Shallu ala Nabi. Jemaah, ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kita mau buka surat Al-Hadid, lebih jelas lagi jaminan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yuktikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini perihal kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada utusannya, yakni Nabi Yuna Muhammad. Kita kumpul di tempat ini karena kita sedang menjejak jalan orang-orang yang bertakwa. Kita beriman kepada Nabi Yuna Muhammad. Walaupun jamaah sekalian berbahagia, masih kelewat sederhana, tapi kita masuk ke dalam ayat ini. Apa yang akan didapati? Dan ini Allah yang sampaikan, yuktikum kiflaini min rahmati. Allah akan memberikan kepada kalian jamaah yang ada di perguruan Asy-Syafi'iyah Cilangkap. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah berikan dua bagian pada rahmatnya. Kita kebet tafsirnya. Apa yang dimaksud kiflain?